Alkomar dina kalian insyaallah sehat walafiat. Mugi-mugi lengkap urang sadayana kaya tempat omongan di pangalengan setiap sentimeter anu di langkungan kurang salami menempuh perjalanan kaya tempat sing jantan amal soleh dicatat dalam amal soleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi acan ke urang menyimak tausiah di guru urang sadayana Kiai Haji Ustaz Anwar Sanusi sapertos biasa penonton Nabi pemanasan heula ya. Pemanasan heula kajian Asmaul Husna. Sambil ngecek mie, sambil kayak penonton aya sakedik pengumuman di DTA di Yayasan saja di. Alhamdulillah ibu saya daramang ya hadir. Kumargi sasi aya nama panitiana di pengurus kas bentennya tapi di ya penyelenggaraan jantan sapertosna ya orang tua santri dan sakedik mau hadirnya iya kesawios ya banyak sedikit yang paling penting naon Bu yang paling penting niat sih ikhlas pangitan anu biasa hadir ya rupi-rupi aya nu pangitan berhalangan karena sakit kurang doakeun ku sadayana anu ternama mugi-mugi sing diangkat panyawatna didamangkeun salirana lain batina ujian terdamangna sing janten ukur dosa maka derajat kanggo oge sing janten ladang pahala sabar ladang pahala ikhtiar oge anu nuju aya kapriyogian ya kurang doakeun oge mugi-mugi segala urusannya dilancarkan. Amin. Sasi kamari urang ngabahas Asmaul Husna. Asmana naon namina? Emut Al-Qudus ya, betul? Sasi kamari urang ngabahas Al-Qudus. Emut keneh teh naon Al-Qudus hartosna. Al-Qudus. Masih ingat, masih lupa? Masih lupa. Setacan murojaah sekali Al-Qudus kieu abdi ngemutan deui ka urang sadayana. Kenapa kita harus belajar mengenal Allah? Kenapa? Aya terang alasanna? Biar terus diingat. Nanti kalau sudah ingat gimana? Apanya yang dilaksanakan? Ya kayaknya abdi masihan gambaran peta konsepna. Coba ditinggal ka payung tadi. Pertama kita mengenal Allah, belajar mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, ma'rifatullah itu. Dalam Quran disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Camkan hanya dengan mengingat Allah niscaya hatinya menjadi tenang. Jadi mengenal Allah, dengan mengenal Allah kita jadi mengingat Allah. Dan orang terbiasa mengingat sesuatu yang tidak kita ketahui. Terus yang tidak kita kenal. Sering abdi mengulang-ulang contoh almarhum Bapak jeung anak Komar. Mudah-mudahan Allah menjadikan beliau ahli surga juga. Sok Bu abdi dipaksa ibu ya, Bu, cobi inget tuh ibu kan Bapak Omar, Bapak Abdi. Biasa mau biasa nah, dan terkenal pernah gitu, can pernah ya. Terus jadi syarat untuk bisa mengingat itu harus mengetahui yang diingat, harus mengenal yang diingat. Jadi ya, proses tahapanana mengenal Allah, kemudian zikrullah mengingat Allah. Ketika seseorang sudah mengingat Allah, nanti akan datang ketenangan sesuai dengan janji Allah. Tenang hati dan habis bisa tenang. Ya. Bisa nggak kita tawakal kalau kita tidak mengenal Allah?
Karena kita kenal, oh Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha kaya, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha kuasa, Allah itu mengurus kita setiap saat, menjamin rezeki kita setiap saat, memenuhi kebutuhan kita setiap saat. Kira-kira tenang nggak? Tenang. Lalu orang kenal Allah, kita akan tenang daya Allah, sehingga nanti kita bisa tawakal. Kalau seseorang sudah tawakal, datang lagi nanti akibat berikutnya apa? Dalam Quran disebutkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan dicukupi oleh Allah. Hoyong dicukupi. Tapi abi tos tawakal rasana, tapi anggernya asa kurang kene. Asa kurangnya padahal asa geus tawakal, asa ya. Mungkin tawakalnya belum benar. Tawakalnya belum bulat sepenuhnya. Karena Nabi pun menyampaikan begini dalam sebuah hadis. Lau annakum kuntum lau teh hartosna seandainya. Jadi kalau kita ada di kondisi ideal seperti ini, ideal. Lau annakum, kalian, berarti Rasulullah sedang berbicara kepada kita. Kuntum, menjadi ya. Tawakkaluna 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Tawakal kan Allah. Jangan-jangan tawakal kedengar atau sudah. Nah, si tawakal teh? Tawakal teh mewakilkan, menyerahkan, wakala, mewakilkan. Menyerahkan apa? Menyerahkan urusan kita kepada Allah, disertai dengan upaya yang optimal. Itu tawakal. Ya. Kalau kalian bertawakal kepada Allah, haqqo tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal. Lamun sebenar-benarnya tawakal berarti ayat tuh anu tawakalna itu benar-benar. Ya, maka Nabi menyebutkan ada tawakal yang sebenar-benarnya. Kalau kita bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, nah tadi kita, nah orang teh asal geus tawakal tapi masih kena merasa kurang, berarti can bener tawakal, can betul. Kalau seseorang sudah bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, apa kata Nabi? La ruziktum kama turzaqut thayru, kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Bayangkan, kata Nabi, kalau kita betul-betul tawakal dengan benar kepada Allah, maka kita akan diberikan rezeki. La ruziktum, ada kata la di situ, la itu sungguh, pasti. Mau mungkin itu pasti, ya. Dan yang menyampaikan pastinya adalah Nabi nggak mungkin berdusta. Kalian pasti akan diberikan rezeki sebagaimana kama itu sama seperti burung diberikan rezeki. Ingat, diberikan. Kenapa katanya diberikan? Karena burung tidak menciptakan rezekinya sendiri. Bisa nggak burung menciptakan rezekinya sendiri? Nggak bisa. Makanya di hadisnya disebutkan diberikan rezeki. Kita bisa nggak menciptakan rezeki? Nggak bisa. Sama, kita juga diberikan rezeki. Makanya ibu-ibu jangan bersandar ke suami misalkan wafat, alah si cilaka ya orang beak rezeki itu mana orang rezeki. Makanya selama ini yang memberikan rezeki adalah suami, mikirnya gitu. Padahal yang memberikan rezeki bukan suami, Allah. Rezeki itu yang memberikannya adalah Allah. Nah, lewat jalan suami. Suami itu bukan pemberi rezeki, suami itu pemakan rezeki. Sarua ada rezeki suami, oke, ada harganya suami. Terus, jadi suami pun itu pemakan rezeki, makanya jangan bergantung ke suami. Betapa banyak yang suaminya sudah wafat, hariru ini tengiring mawatnya, hariru bahkan air lampu majeng ini. Ulangi, jadi
Burung saja itu juga sama diberikan rezeki. Tabu himason, pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Himason itu perut kosong, lapar. Ngapung tah di pagi hari burung teh. Ingat, burung terbang. Untuk cicing di sarang nanti. Artinya apa? Ada upaya, ada ikhtiar, kurangnya ada usaha untuk menjemput rezeki. Tapi burung menjemput rezeki, tahu nggak tempat rezekinya di mana? Lamun Abi angkat damel, jelas tuh tempat damel Abi di Jalan Cidurian Utara nomor 107 Salapan tuh jelas. Arahnya jelas, jalannya bulak-balik terang. Manuk terang ente, ngapung. Tapi lihat kata Nabi, wa taru biqoran, dan kembali di sore hari dalam keadaan perut sudah terisi. Itu menggambarkan bahwa rezeki itu sudah dijamin. Cacak-cacak manuk untuk apa? Tempat rezekinya. Tetap pergi dari sarangnya dalam perut kosong, pulang kembali ke sarangnya dalam perut kenyang. Hariwang tenang, burung itu tenang. Di malam hari tidur atau burung? Bobot tuh manuk tidur enggak? Manuk begitu pulang dari nyari makan tadi dalam perut kenyang, dia kembali ke sarangnya. Malam hari tidur enggak? Tidur. Sugan tidurnya gelisah aja kira-kira. Begitu, aduh, boy ayeuna sih orang bisa dahar, tapi isuk cantik orang bisa dahar. Di mana ya orang kudu yang gitu tuh? Nah, jelema masuk itu nya. Cacak-cacak hari itu dia dikasih rezeki sempurna oleh Allah teh. Full. Gara-gara besok belum tahu rezekinya di mana, mikir teh ese sare. Ese bobo aduh isukan di mana deui urang rezeki tuh. Eleh kumanu. Makanya kata Nabi, seandainya kalian bertawakal dengan benar seperti tawakalnya burung, maka kita pun sama. Kalau kita mau berusaha saja, insya Allah kita akan ketemu dengan rezeki. Kartos. Jadi sebetulnya ada ungkapan ini. Semua makhluk Allah sebenarnya, semua makhluk Allah itu menjalani peran dalam kehidupannya dengan tenang, tanpa tergesa-gesa. Ulangi, semua makhluk Allah menjalani perannya dengan tenang, tanpa tergesa-gesa, kecuali manusia. Cenah gitu. Kecuali manusia masuk kerusuhan, tergesa-gesa, segala rupa kerusuhan, tergesa-gesa, jarang tenang. Karena memang manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Abi ayeuna di halaman ayat tangkal buahan, alhamdulillah pertama kalinya kita can pernah ngalang-ngalang aja tangkal buahan can pernah dialah nembe ayeuna buahan apal keur melakna sagede kumaha melakna teh harita begitu saya sajengkal ge sakieu bener lah tah sakieu bener melakna teh wah berapa tahun yang lalu ayeuna geus jangkung sebuahan cing pertanyaan ningali teh urang proses tumbuhna katingali teh henteu tumbuhan itu tumbuh sangat perlahan. Saking pelannya kita sampai tidak menyadari proses tumbuhnya. Terus, tapi lihat tumbuhan tenang menjalani prosesnya, menjalani perannya. Teu protes, aya kemarau, aya panas, teu protes ku panas. Aya hujan, teu protes ku hujan. Teu aya rusuhan, wah ieu halodoh ayeuna ieu urang rusuh teh ya, buru-buru teu. Jalani we dijalani. Pelan-pelan, perlahan. Tuh, tapi pasti tumbuhnya tuh perlahan-lahan, tenang, tapi pasti. Nah, manusia kadang suka ada yang pengen instan, segala rupa yang segala gancang. Ngapalkeun Quran hoyong enggak, ngadoa hoyong enggak, ngadoa ge. Saking ku enggalna kadang
Gitu geus ngadoa acannya sholat hayang gancang, tidak dinikmati. Padahal kita diajari oleh Allah melihat lingkungan kita, ya. Kucing, kamari abdi ningali dina video aya singa nuju bobo ditoel ku naon ku uncal buntutna digegel ku uncal ke ngagurubun, tapi bobo deui teu diudag teh uncal si uncal santai eta si geus bugus singa teh keur bobo heudeul digegel siga nu ngajak ulin sok budak urang segala teh kitu cek singa teh hoream cenah. Singa itu mencari mangsa ketika perutnya lapar siga manuk tadi. Tapi begitu perutnya udah kenyang, kumaha? Sugana urang nyetok. Urang ngalah hiji deui nyetok yang isuk gitu kan. Begitu perutnya kenyang santai deui we, kewe lapar neangan deui gitu. Tenang. Tuh. Jadi bayangkan Allah tuh sudah mengajarkan kepada kita untuk hidup tenang sebetulnya. Bukan malas ya, bedakan dengan malas. Ini tenang ini urusan hati, buah dari yakin dengan janji dan jaminan Allah. Lamun yakin karena janji dan jaminan Allah ada tenang. Walaupun mungkin secara lahiriah kita pakpik-pak, orang pakpik-pak, tapi hati tenang, santai. Dan kita pun terima apapun hasilnya. Kalau mereka mana itu atas tanya. Jadi penting tuh orang belajar mengenal Allah, penting. Kuncinya orang nggak akan bisa sabar kalau tidak mengenal Allah. Orang tuh baru bisa sabar kalau kenal dengan Allah, karena dia tahu bahwa Allah itu maha baik. Ketika dia mendapatkan peristiwa yang tidak cocok dengan keinginannya, dia tetap berbaik sangka kepada Allah. Pasti ini teh Allah teh gini, sakit. Tapi kemarin baca sebuah artikel. Ternyata tubuh kita itu cerdas. Diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika misalkan melihat anak kecil demam panas, kan demam teh macam-macam. Aya nu gara-gara naon syariat naon keur tumbuh gigi cenah gitunya. Aya nu keur ngagedean dia lah pokoknya mah proses pertumbuhan sehingga terjadilah fenomena yang disebut demam panas. Nah, tubuh itu demam itu reaksi tubuh sedang berusaha menyeimbangkan kembali kondisi tubuhnya. Tetapi terkadang sebagian dari kita sok atur, ya panas sautik hariwang langsung dikasih landong. Ya ini mah pilihan. Tapi ketika seseorang, ketika si anak dikasih obat misalnya, boleh jadi apanya lambung atau naon lah, ginjal atau naon, itu akan bekerja lagi untuk memproses obat yang datang. Akhirnya naon, kerjanya dua kali dong, yang menyembuhkan diri, yang mengatasi barang yang masuk ke dalam tubuh. Itu. Insya Allah mungkin Ustaz Anwar sampai mungkin sedikit menjelaskan nanti ada alternatif lain, karena untuk mendapatkan kesembuhan itu banyak jalan. Makanya ada ikhtiar itu pilihan. Ada yang mungkin menempuh jalan ini, ada yang menempuh jalan ini, silahkan. Yang jelas kita yakin bahwa idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah. Ya. Gitu. Eta mah pembukaan acan urang Asmaul Husna nama. Kembali ke Al-Qudus. Nah, ke Al-Qudus. Insyaallah nanti Pak Ustaz Anwar jam 10 biar beliau bisa istirahat dulu. Bulan lalu kita membahas Asmaul Husna Al-Qudus. Al-Qudus itu kalau sederhananya nama Maha Suci. Maha Suci Allah dari, ya ada yang mengatakan dari segala kekurangan, dari segala kesalahan, dari segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Tapi ada juga yang mendefinisikan begini, dan mungkin ini ambil dicontohkan ini, bahwa yang disebut dengan Al-Qudus itu adalah Maha Suci Allah dari segala kesempurnaan atau keagungan, pengagungan atau pujian yang terjangkau oleh manusia. Kata saya ulangi,
Rada konsentrasi sekali. Al-Qudus itu adalah maha suci Allah dari segala kesempurnaan, pengagungan, pujian yang terjangkau oleh manusia. Karena sifat maha sucinya Allah itu tidak akan pernah terjangkau oleh manusia. Karena itu Al-Qudus. Nah, itu tahu. Itu bulan lalu. Nah, untuk hari ini kita sedikit mengulas tentang naon? Qudusus salam, as-salam. Apa itu as-salam? Assalamualaikum. Naon salam teh? Keselamatan. Nah, itu. Jadi yang saya pahami dari kata as-salam itu dua. Satu, ya berkaitan dengan Asmaul Husna ya. Satu, Allah itu maha selamat, maha sejahtera gitu ya. Kalau maha selamat dari apa? Maha selamat dari kekurangan tadi. Jadi tidak ada sifat yang tidak layak bagi Allah. Allah selamat dari itu. Baik zatnya, ya, tidak ada kekurangan ya, seperti manusia gitu ya, seperti makhluk maaf. Baik sifatnya, selamat dari apa? Dari kekeliruan, dari lupa, dari perbuatannya. Ketika Allah misalkan menciptakan makhluk, Allah menciptakan makhluk itu sempurna, tidak ada kata gagal, tidak ada kata kurang, tidak ada kata salah, nggak ada. Allah kalau menciptakan sesuatu itu sempurna sesuai dengan perhitungannya. Adapun yang disebut oleh kita misalkan, tapi eta geuning si eta mah punten misalkannya tunanetra, tapi geuning si eta mah misalkan punten lumpuh, tapi si eta mah geuninganan macam-macam lah gitu. Itu teh sudah sempurna menurut perhitungan Allah. Kacamata urang mah da teu ngarti, urang mah ngerti, makanya orang menganggap itu sebagai suatu kegagalan, versi orang mah cacat gitu. Sebagaimana ketika Allah menciptakan atau menurunkan hujan, ketika Allah menurunkan hujan, petani kumaha atau pasti cenah hujan tanah orang bakal subur, sawana subur. Tapi buat orang yang nyuci, hujan wae teh popoyan bararase gitu kan ya. Terus nah siga gitu. Orang tuh mengeluh karena dia belum nyampe ilmunya, belum berhasil membuka hikmah. Jadi ciptaan Allah tidak ada yang gagal. Geulis kaset relatif. Ya, pami goreng. Soal nyebut mutlaknya. Cenah geulis mah relatif, mun goreng mutlak cenah sarua wae. Sakumaha goreng lagi anger ceuk indungna mah eta teh budak teh kasetna panggeulisna. Copingal di internetnya ada wanita tercantik di Afrika. Nah, kieu ceuk urang mah gitu nya. Nah, kieu karena beda. Bahkan bukan cuma daerahnya, zaman pun berganti, Bu. Standar kecantikan di setiap zaman tuh terkadang berbeda. Abdi pernah lihat tuh di Turki apa di mana nih kita? Ada wanita anak raja lah pokoknya mah yang cenah haritama eta teh wah primadona cantik gitu menurut orang-orang di zaman tersebut di daerah itu. Tapi ketika lihat di komen-komennya, abdi geuningan ini foto na aya gitu. Nah anu kieu cenah disebut panggeulisna teh gitu. Gitu lah pokoknya tinggalilah apa namanya. Tidak boleh menghina ya, fisik ya. Tapi artinya apa? Standar cantik itu ternyata berbeda. Pamit telepat sauda di Arab oge gitu. Jadi yang cantik itu yang badannya subur, eta teh geulis makin subur teh makin cantik. Lamun di urang nya meureun geus ka ismuan ku barat meureunnya. Jadi nu geulis teh kudu nu langsing, kudu nu bodas seperti itu nya orang barat maroe. Hayang hideung dan menurut mereka yang hitam itu estetik.
estetik. Ya, urang di dia hayang bodas, batur hayang hideung. Entak mararoe itu di pantai gitunya. Karena apa? Standar kecantikannya berbeda. Jadi kalau misalkan ayah ibu-ibu di dia ya, belum merasa diri itu segala urang kurang gelis, boleh jadi lain kurang gelis, salah tempat. Pernah lihat ada orang Indonesia ya yang nikah dengan orang Barat, gelis orang Barat atau kaset orang Barat tapi orang Indonesia nah menurut kita ada ikunnya gitu. Ya karena beda tuh, beda standar ya. Baik, jadi ciptaan Allah itu semua sempurna. Dalam hal pengurusan, Allah pun mengurus makhluknya dengan sangat sempurna. Tidak mungkin Allah mungkinkah Allah lalai mengurus kita? Tidak mungkin. Allah itu senantiasa sibuk mengurus makhluknya. Mungkin nggak Allah lupa? Tidak. Mungkin nggak Allah lengah? Mungkin nggak Allah lelah? Capek ngurus jelema teh istirahat sapoe mah gitu teh. Tidak. Setiap saat, mulai dari makhluk yang paling kecil, paling letik teh, bakteri, kuman, sel, Kalau di fisika itu ada partikel yang paling kecil yang ditemukan namanya quark. Quark namanya. Jadi di dalam atom itu kan ada sel inti atom, ya. Inti atom itu terdiri dari proton dan neutron, dikelilingi oleh elektron. Tah di jero nanti aya deui nu leutik deui, karena teh quark gitu. Nah, itulah namanya. Eta diurus usaha. Wow. Sampai yang paling besar, gajah, usaha diurusna. Bumi Allah yang ngurus, matahari Allah yang ngurus, galaksi Allah yang ngurus, semuanya diurus oleh Allah sempurna setiap saat. Kita sering baca tuh ayatnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Hafal ayatnya? Ayat naon eta? Ngartos-hartosna sami jeung abdi. Kita baca terjemahnya, tolong disimak. Kita baca terjemahnya. Allah tidak ada lagi Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ulangi, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Saat ini, detik ini, siapa yang mengurus kita? Allah teh nuju ngurus kurang. Jantung kita deg-deg, ieu saha nu ngurusna? Ibu sanes dia didetakkeunana. Darah mengalir nih dari jantung dipompa darah ke otak terus sehingga bisa menyimak tausiah, menyimak materi ayeuna. Ini siapa yang menggerakkan darah ini, mengedarkan darah dalam tubuh kita ke sana? Allah. Ngicep bu. Ibu dikicep-kicep gitu. Itu ngicep sorangannya. Ku Allah eta biasa dikicep teh ku Allah. So ibu, saja mau itu ngicep kumaha? Bernafas. Tuh setiap saat orang bernafas, narik nafas keluar ke.
ditahan ku Allah 5 menit we. Teu bisa napas, sesek. Biru tadi teh. Ya. Harusnya kita teh banyak-banyak bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah. Tiasa ningal aya ibu-ibu di dieu. Tiasa nguping aya suanten itu, suanten ieu. Tiasa mencium bau tanpa tertukar. Tuh, teu pagentos antara bau hitut jeung bau parfum. Teu pagentos. Ya, nu beureum, nu hejo, nu hideung teu pagentos. Aya nu beureum, aya nu hejo, teu pagentos. Rasa lidah nih, lidah tertukar tidak? Nu ladang, nu pahit, nu haseup, kan di lidah itu ada bagian-bagian. Asam sebelah sini, asin sebelah sini, pahit sebelah sini. Aya bagian-bagianna. Alhamdulillah urang teu pagentos. Dan akur di sadayana akur. Ya, sugan ceuk heuji ieu mah bau hitut. Ceuk henteu lain bau jengkol. Henteu sama semua kompaknya. Ieu mah seungit parfum, seungit melon sama, seungit daging, goreng daging, seungit asin sama, semua sama, kompak. Ada perjanjian. Nah, siapa itu yang mengurusnya? Jadi sekali lagi mudah-mudahan dengan ya sedikit yang mengkaji Asmaul Husna kita menjadi tambah yakin kepada Allah, bisa mengenal Allah semampu yang kita bisa. Kalau sudah mengenal Allah, semoga kita bisa mengingat Allah kapanpun dimanapun. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Orang yang berakal itu adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim dan ketika berbaring. Setiap posisi, kapanpun, dimanapun, setiap saat, setiap kondisi mengingat melihat segala sesuatu teh ingat teh ka Allah. Ningali konsumsi ingat ka Allah. Ningali peristiwa yang baik mengingat ka Allah. Meninggal indah-indah kumaha urang ngucapkeunna masya Allah. Ingat ka Allah, masya Allah, dia begitu indah. Tapi lamun ningali anu dalam persepsi kita buruk, apa yang kita ucapkan? Innalillah, subhanallah. Subhanallah, nah, subhanallah maha suci Allah. Kenapa kita diajarkan mengucap maha suci Allah? Supaya tidak muncul terbersit dalam benak kita itu buruk, kalau kita gagal, enggak. Allah maha suci dari segala kekurangan. Tidak mungkin Allah menciptakan itu gagal, tidak mungkin. Maha suci Allah itu. Atas yang mereka emotnya, oh gitu, subhanallah. Ketika ada yang ujian, ada musibah, apa yang kita ucap? Ingat ke Allah tuh. Segala innalillahi milik Allah. Dan pasti kembali kepada Allah. Kita semua milik Allah, pasti kembali kepada Tuhan. Dapat nikmat, ucap alhamdulillah. Ingat deh kalau jadi nyantel terus ke Allah, eta namina ulul albab. Ya. Lihat apapun, mendengar apapun, ya, mengalami apapun, itu menjadi jalan untuk zikrul, mengingat alhamdulillah. Ya, cekaplah kajian Asmaul Husna sebagai pemanasan dan ngetes suara.